Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Gimana kabarnya? Seperti judulnya, hari ini aku mau ngebahas tips-tips buat kalian para maba yang habis ini mau ospek. Pastinya kan excited banget nih, tapi juga pasti kalian itu bingung gitu loh. Apa aja sih mas yang perlu diperhatikan gitu loh ketika kita ospek gitu. Karena pastinya ospek di universitas itu bakalan beda banget ketika ospek di zaman-zaman kalian SMA guys. Mungkin dari segi vibes, penugasan, ataupun komdisnya itu juga jahat-jahat banget. Nah, ada beberapa tips dari aku untuk kalian yang mau ospek, dan semoga tips dari aku ini juga bisa bermanfaat buat kalian. Nah, tipsnya apa aja sih mas biar kita bisa ospek dengan aman dan juga biar kita itu lebih prepare. Nah, video ini kita bakalan ngebahas lebih lanjut tentang ospek di level universitas. Tapi sebelum itu teman-teman, bantu aku untuk subscribe dulu channel ini biar aku semakin semangat untuk update videonya. So langsung aja mari kita bahas beberapa tips buat kalian yang mau ospek dengan damai. Nah teman-teman, kalau kita ngomongin ospek, pastinya teman-teman di sini yang calon maba yang habis ini mau ospek ya, karena udah nggak pandemi, udah harus wajib ke kampus ospeknya, kalian pasti juga ada rasa penasaran dan juga deg-degan kayak gimana sih rasanya ospek gitu kan. Karena ospek di level SMA sama di level universitas itu beda banget teman-teman ya. Vibes-nya beda banget, lebih tegang, lebih ribet, lebih capek, itu udah pasti. Aku pun dulu pada saat ospek di tahun 2017 ya, masih belum ada pandemi, itu rasanya kayak takut juga, kemudian capeknya luar biasa, pengeluaran keuangan juga banyak banget, dan aku pun juga dulu tuh sempet takut juga kayak ya ampun aku pengen skip ospek deh gitu. Tapi ternyata kalau kalian punya pemikiran untuk skip ospek itu juga salah banget teman-teman. Malah aku tidak merekomendasikan hal tersebut kalau emang kalian nggak sakit ataupun dalam keadaan yang emergency. Kenapa? Meskipun ospek itu berat dan terkenal sangat ribet, tapi ospek bisa jadi salah satu syarat wajib kalian kalau kalian itu mau sidang ataupun mau lulus ya. Karena kalau kalian nggak ospek, bisa jadi kalian itu disuruh ospek di tahun selanjutnya, seperti itu. Jadi ada beberapa univ yang memberlakukan aturan seperti itu. Jadi siap nggak siap teman-teman di sini harus siap dan harus semangat juga. Dan di sini aku mau share beberapa tips buat kalian yang mungkin belum ada gambaran dengan ospek, semoga bisa bermanfaat. Langsung aja kita mulai satu persatu. Apa aja tips buat kalian para maba untuk mempersiapkan ospek? Nah, topik pertama yang kita bahas adalah masalah penugasan. Buat teman-teman yang mungkin bertanya-tanya, apakah ospek di universitas itu penugasannya tuh ribet ataupun banyak gitu kan? Yang aku bisa jawab di sini adalah emang guys, aku menyadari bahwasanya ospek pada saat awal-awal gitu ya, apalagi ospek universitas itu ribetnya minta ampun ya, ribetnya minta ampun. Penugasan itu banyak banget dan juga jenisnya tuh banyak gitu kan. Penugasan itu pada dasarnya ada dua jenis ya, yaitu penugasan kelompok dan juga ada penugasan individu. Kalau individu jelas ya, dimana kalian itu diwajibkan untuk bawa-bawa perlengkapan gitu sesuai dengan aturan dan itu juga wajib ke semua orang gitu kan. Tapi kalau penugasan kelompok, maka nanti kalian itu dibentuk kelompok gitu kan, dan penugasan itu dibuat semua kelompok gitu loh guys. Jadi kalian harus kompak, juga harus pinter-pinter koordinasi dan juga harus komunikasi dengan semua sesama anggota gitu loh. Nah jenis-jenis kalau untuk penugasan kelompok itu misal kalian disuruh untuk buat resume kelompok, disuruh buat papan nama, disuruh buat yel-yel atau apapun lah gitu yang berhubungan dengan kelompok. Nah ini aku harap teman-teman bisa kompak dan juga bisa bisa lebih terbuka dan ngebantu teman-temannya. Karena menurut aku penugasan kelompok ini semisal kalau ada 1-2 orang aja yang salah ataupun kalau kurang, itu bisa jadi semua orang dalam satu kelompok itu juga dapat masalah ataupun hukuman. Jadi kalau ngomongin penugasan itu teman-teman di sini aku harap juga menaati semua aturan ya teman-teman. Kalau disuruh bawa ini itu ya dibawa aja, jangan sampai kurang ataupun lebih. Kemudian juga kalau aturannya nggak bawa boleh HP, nggak boleh bawa motor, nggak boleh bawa make up, ya udah pokoknya teman-teman di sini ya sesuai dengan aturan itu aja ya. Jangan sampai kalian kayak nyoba-nyoba semisal nggak boleh bawa make up, ternyata bawa make up, nanti resikonya tuh biasanya tuh kayak disita ya, diambil sama komdis ataupun kamu tuh dapat hukuman. Jadi jangan bawa barang-barang yang nggak penting deh. Misal kalau kalian nggak ada di buku gitu ya, nggak boleh bawa HP, kamu bawa HP, nggak boleh bawa parfum, kamu bawa parfum. Nah ini tuh bisa jadi masalah gitu loh guys. Nah itu teman-teman hindari hal-hal seperti ini. Pokoknya ikutin aja alur main dari komdis ataupun panitia. Kalau nggak tahu tanya ya sedetail-detailnya. Yang paling penting adalah pokoknya ikutin aturannya. Kalau disuruh bawa apa, bawa itu
aturannya apa bawa itu. Pokoknya seperti itu. Jangan sampai kalian itu main seenaknya sendiri, nanti tambah dapat masalah. Oke? So, itu aja aturan yang paling basic. Nah guys, tips kedua dari aku adalah buat teman-teman di sini pada saat nanti ospek, saran aku ya, ini saran. Teman-teman di sini mending better diem deh daripada nyolot. Karena aku tahu banget ya, ospek itu kan pasti dibuat capek. Teman-teman akan dibuat ribet, dibuat kayak emosi gitu ya, karena penugasannya banyak ataupun disuruh ini itu. Akan ada titik dimana mungkin kita ngerasa kayak meluap gitu ya, pengen marah-marah gitu loh. Tapi saran aku adalah coba teman-teman lebih kontrol ya, lebih kayak tenang dulu, jangan sampai kalian kebawa emosi kemudian berantem nyolot ke panitia ataupun ke Komdis. Karena menurut aku guys, ini udah dari dulu banget Komdis itu emang disetting nggak pernah salah. Jadi panitia itu yang marah-marah ke kalian itu emang dibuat kayak gitu emang gitu loh. Meskipun kalian bener, mereka tuh akan kayak coba untuk bersilat lidah dan cari kesalahan kalian gitu loh guys. Aku dulu lihat temen aku yang kayak nggak terima gitu ya, terus kemudian marah-marah, ya endingnya ya dia capek sendiri gitu loh. Endingnya dia malah kayak malu, capek sendiri, dan juga mereka tuh mainnya keroyokan teman-teman. Jadi ospek ini tuh jangan dilihat yang kayak apa ya, kayak sesuatu yang salah gitu loh, jangan dibuat sesuatu yang kriminal ataupun sesuatu yang emang kalian tuh kayak dibuat main-main. Pokoknya kalian tuh coba lihat dari sudut yang enjoy, sudut yang mengasihkan gitu ya. Meskipun aku tahu itu capek banget, tapi emang at the end of the day kalau kalian dijailin sama panitia ataupun kalian melakukan kesalahan misal, atau kalian ngerasa bener ya tapi tetap diusilin, coba lebih kayak diem-diem aja, lebih kayak menahan emosi. Karena menurut aku ini emang ya tugas mereka untuk membuat kita meluap ya. Jadi orang chill aja. Itu saran dari aku sih. Jadi pada saat nanti ospek teman-teman, control your emotion, gak usah nyolot, diem-diem aja, ikutin alur mainnya, dan juga lebih ke aktif tapi juga enggak yang berlebihan. Poin selanjutnya adalah tips dari aku, yaitu teman-teman respect your LO. LO itu apa sih mas? LO itu simpelnya adalah pendamping. Jadi nanti kan kalau kalian udah ada kelompoknya, akan ada satu mahasiswa yang akan jadi pendamping kalian. Jadi tugasnya LO adalah kalian tuh kalau semisal mau minta tolong ataupun minta penjelasan mengenai penugasan, mereka tuh udah siap gitu loh guys. LO di sini tuh juga kedudukannya itu kadang di bawah Komdis. Mereka tuh kayak apa ya, kayak takut gitu juga sama Komdis. Jadi emang selalu bilang udah deh ikutin aja apa yang disuruh sama Komdis kayak gitu. Jadi nanti teman-teman please respect your LO. Kenapa? Karena aku dulu ada cerita juga, LO itu mungkin karena terlalu ini ya, kayak kita kan nggak tahu ya karakter LO ataupun karakter orang gitu loh. Mungkin ada LO yang sangat responsif, yang sangat baik banget, ngebantu juga ramah, tapi juga mungkin ada LO yang sedikit cuek, mungkin juga slow respon, dan juga LO yang kadangnya bisa dibilang kayak niat gak niat gitu loh guys. Nah di sini teman-teman, meskipun kalau kalian dihadapkan dengan LO yang nanti kurang bagus ataupun kayak kurang enak gitu, teman-teman tetap harus respect ya, karena takutnya LO ini juga punya relasi ataupun punya apa ya, kayak punya power gitu loh guys. Meskipun di depan kalian tuh LO tuh kayak takut sama Komdis, tapi di balik itu mereka tuh temenan. Kalau kalian ada masalah ataupun kalau kalian sampai nyolot ya, kayak komplain, dulu aku punya teman kayak komplain gitu sama LO, kayak mas kamu tuh kok slow respon banget sih, kayak gini gitu, kayak dia tuh marah-marah gitu loh guys. Sampai akhirnya LO ini tuh kayak lapor gitu loh ke Komdis. Jadi dia tuh didrama, kayak dibuat masalah gitu. Jadi ya teman-teman, LO meskipun di sini tuh kayak terlihat powerless gitu ya, tapi mereka tuh sebetulnya juga apa ya, menilai dan juga melihat interaksi kalian gitu loh. Jadi kalau kalian emang dinilai pasif, dinilai kayak mungkin annoying sama teman-teman yang lain, LO ini bisa aja lo ngelaporin kalian ke Komdis, dan pada saat ospek kalian tuh dijailin lah, dibuat masalah kayak gitu. Jadi at the end of the day, respect your LO, dibuat temen lah gitu. Maksudnya kalau LO-nya itu kesusahan, dibantu ya. Semisal teman-teman kalian nggak kondusif, ya itu tugas kalian, ngebantu LO-nya, biar LO-nya nggak capek-capek. Karena at the end of the day juga, LO ini ya mereka nggak dibayar, mereka cuma mahasiswa biasa, ngebantu kalian biar kalian itu lebih nyaman. Karena ya jangan sampai malah dibuat gak nyaman. Oke, guys? Jadi jangan sampai teman-teman di sini punya masalah sama LO, karena nantinya ospek kalian juga bakalan ngedrama. Nah guys, tips selanjutnya dari aku adalah teman-teman pada saat ospek lebih
bisa manage keuangan. Karena aku tuh pada saat ospek dulu ya guys, menyadari bahwasanya keluar uangnya tuh kayak banyak banget gitu loh guys. Karena tiap hari kan penugasan beda-beda ya. Disuruh bawa minuman tertentu, disuruh bawa makanan tertentu, kemudian juga harus patungan gitu kan kelompok. Jadi uang itu terus keluar gitu loh. Jadi kalau kalian nanti pada saat kuliah, lebih baik kebanyakan hidup hemat dulu deh guys. Misal kalau kalian emang makan itu beli, coba untuk masak sendiri, bawa magicom. Atau enggak kalau beli-beli yang nggak penting dulu tuh kayak ditahan dulu gitu. Karena pada saat maba, keperluan itu emang pada saat itu kayak lagi naik-naiknya gitu loh guys. Karena pada saat ospek banyak yang dibeli, harus beli outfit tertentu mungkin. Aku dulu tuh sempet harus beli kayak baju, ini loh guys, baju adat Madura. Dulu tuh aku harus beli itu juga. Pokoknya pengeluaran itu bener-bener banyak banget. Aku tuh dulu mengakalinya adalah ya itu kayak masalah jajan, masalah beli makan itu juga yang murah-murah dulu. Pokoknya bener-bener yang berhemat banget. Kemudian setelah ospek pun nanti kan kalau kalian pada udah masuk kuliah kan juga harus beli buku ya, fotokopi atau enggak harus beli buku-buku pelajaran gitu kan. Nah itu juga keluar uang lagi. Jadi pada saat semester awal, apalagi pada saat ospek, teman-teman usahakan bisa manage keuangan dengan baik ya. Pokoknya kalau nggak penting-penting banget, nggak usah dibeli, karena fokuskan dulu keuangan kalian untuk ke kegiatan ospek. Jangan sampai kalian nanti malah kekurangan, malah bingung cari pinjam-pinjaman uang. Nah itu jangan sampai ya teman-teman. Pokoknya aku udah ngasih warning ke kalian pada saat ospek, emang pengeluaran itu lagi deras-derasnya. Jadi please manage your money well. Nah guys, tips selanjutnya dari aku adalah buat teman-teman yang mungkin di sini termasuk orang yang susah untuk bersosialisasi, pastinya ospek itu bukan sesuatu kegiatan yang kalian suka kan. Aku yakin itu, karena aku juga tahu ya, paham gitu loh, karena karakter orang beda-beda. Mungkin ada orang yang mudah banget bergaul, tapi juga ada orang yang mungkin susah bergaul, buka obrolan aja susah. Nah pada saat ospek mungkin buat orang-orang yang introvert ataupun susah bergaul, ini adalah masa-masa yang susah ya. Karena menurut aku untuk membuka diri ataupun kayak lebih akrab sama sesama itu emang susah. Tapi saran dari aku adalah teman-teman yang meskipun introvert, cobalah untuk ngobrol sama teman kamu, at least satu kelompok kamu, coba berteman dengan anggota kelompok kamu, karena at the end of the day, ketika kalian nanti ospek, penugasan apalagi, gak ada saudara, gak ada orang tua, yang bisa ngebantu kamu adalah teman-teman kamu. Jadi, meskipun kamu introvert, coba untuk membuat teman ya, maksudnya coba membuka relasi, coba berteman dengan beberapa anggota kelompok kamu, terbuka, lebih ramah lagi meskipun susah, karena aku nggak ingin kalian itu kesusahan guys. Aku tahu emang membuka diri ataupun kayak kenal sama orang itu susah, tapi gunakan momen ospek itu belajar dan juga melatih diri kalian agar lebih terbiasa dan juga beradaptasi. Jadi jangan sampai pada saat ospek kalian kesusahan dan juga nggak punya teman. Jadi ramah-ramah aja, diajak ngobrol, bikin topik, kenal-kenalan kayak gitu. Biar nanti pada saat ospek kalian kalau ada apa-apa, misal ini jangan sampai ya, kalau ada sakit, mungkin nggak bawa barang-barang tertentu, bisa pinjem dan juga bisa minta tolong ke sesama temannya. Nah, tips selanjutnya dari aku adalah buat teman-teman di sini yang nantinya berurusan dengan komdis, apalagi yang cewek-cewek, aku bisa bilang saran aku adalah teman-teman di sini juga jangan terlalu friendly ataupun jangan terlalu membuka hati ya. Karena emang pada faktanya, sometimes ada teman-teman cewek aku itu kayak baper gitu sama komdis karena ngerasa kayak dapat support ataupun dapat protection gitu loh. Paham nggak sih? Jadi jangan gunakan jangan gunakan alasan bahwasanya nggak apa-apa deh kayak akrab sama komdis gitu pada saat ospek biar nanti aku dilindungin. Jangan kayak gitu ya guys, karena namanya komdis itu kan juga nggak pasti ya, namanya orang juga nggak pasti. Ada orang yang emang dia itu tujuannya ngelindungin, ada juga yang memanfaatkan keadaan ataupun kesempatan. Banyak banget ceritanya komdis itu kayak jadian gitu loh sama adik-adik maba, paham nggak sih? Ya sebetulnya nggak ada masalah juga sih, tapi aku takutnya itu kayak cuman trap gitu loh guys, kayak flirting biasa gitu. Jadi buat teman-teman cewek kayaknya ya boleh deh kayak cuek-cuek gitu, jual-jual mahal nggak apa-apa. Pokoknya jangan sampai kalau kalian diapa-apain sama komdis, kalau emang itu masih batas wajar ya diem aja, cuek. Tapi kalau nanti udah dapet ancaman ataupun udah dapet treatment yang kurang mengenakan, coba kalian langsung lapor aja ke panitia ya. Jangan sampai kalian malah terperangkap dengan rayuan-rayuan ataupun kayak kayak tiba-tiba komdis yang biasanya jahat tiba-tiba baik ke kamu, terus kamu jangan mengasumsikan ini tuh kayak oh dia suka deh sama aku. Jangan kayak gitu ya, karena banyak banget kasusnya komdis itu juga memanfaatkan keadaan ataupun power mereka untuk kenal sama cewek-cewek ya, apalagi komdis cowok. So buat teman-teman di sini
apalagi yang cewek, hati-hati ya. Dan protect yourself, dan jangan kayak apa ya, jangan terlalu membuka diri apalagi pada saat maba. Pokoknya ya profesional aja, ikutin semua alur mainnya. Kalau emang kalian mendapatkan hal ataupun treatment yang nggak mengenakan dari Komdis, kalian tuh juga punya hak untuk lapor ke panitia, oke? Jadi jangan sampai kemakan rayuan-rayuan buaya. So guys, that's all my video. Buat teman-teman yang masih punya pertanyaan ataupun mungkin mau berbagi cerita pengalaman ospek, boleh banget komen di bawah biar kita bisa diskusi bareng. Dan yang terakhir adalah buat teman-teman di sini yang nantinya mau ospek, saran aku adalah nggak perlu takut ya, siapin mental kalian karena ospek adalah salah satu gerbang menuju pendewasaan ya. Karena aku inget banget ospek offline itu menurut aku jauh lebih seru daripada ospek online. Jadi pastinya kalian akan punya banyak banget memori dan juga pengalaman yang pastinya bisa kalian inget gitu loh kalau kalian udah lulus ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin masih penasaran dengan seputar ospek, boleh banget komen-komen di bawah ya, dan jangan lupa untuk subscribe. That's all my video guys, and have a nice day everyone.